Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam presentasi mata kuliah pengembangan materi sejarah kebudayaan Islam. Kami dari kelompok 14 yang bertemakan perkembangan Islam di Asia Tenggara, Asia Afrika, dan Dunia Barat dengan anggota saya sendiri Yumna Lutfila Zamzam dan teman saya Wanda Rafika Sukma. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang Islam di Asia Tenggara. Jadi, awal mula datangnya agama Islam di wilayah Asia Tenggara menyebabkan perdebatan yang besar di antara para sejarawan Islam. Setiap ada perbedaan dalam mengkaji hal-hal di dalam sejarah Islam, tentunya menimbulkan perdebatan di kalangan sejarawan, khususnya tentang awal mula datangnya Islam di Asia Tenggara. Beberapa hal yang dibahas dalam perdebatan tersebut yakni tentang kapan, di mana, dari mana, dan oleh siapa Islam ini hadir di Asia Tenggara. Tentunya adanya perdebatan ini memunculkan beberapa teori tentang masuknya Islam di Asia Tenggara, yaitu teori dari India, Arab, dan Persia yang muncul sekitar abad ke-19. Teori pertama berasal dari Arab yang dikemukakan oleh Crawfurd pada tahun 1820, De Hollander 1861, Niemann 1861, Kaiser 1859, dan Veth 1878. Nah, Crawfurd ini mengatakan bahwa Islam yang ada di Asia Tenggara itu berasal dari Arab. De Hollander dan Niemann mengatakan bahwa Islam yang ada di Asia Tenggara berasal dari Hadramaut yang bermadhab Syafi'i. Kaiser mengatakan bahwa Islam yang ada di Asia Tenggara itu berasal dari Mesir. Nah, sedangkan Veth mengatakan bahwa Islam yang ada di Asia Tenggara itu berasal dari orang-orang Arab tanpa menyebut daerah asalnya. Teori kedua berasal dari India yang dikemukakan oleh Peachneppel pada tahun 1872. Ia menyatakan bahwa orang-orang Islam yang datang ke Asia Tenggara tersebut adalah orang Arab asli yang bermadhab Syafi'i di Gujarat dan juga Malabar, tepatnya di negara India ya. Selain itu ada juga seorang tokoh pada tahun 1951 yang berpendapat bahwa pantai Coromandel di India dijadikan sebagai pelabuhan tempat bertolaknya para pedagang muslim dalam pelayaran mereka menuju Nusantara. Tokoh yang berpendapat tersebut adalah Morrison. Kita lanjut ke teori yang ketiga, berasal dari Persia yang dikemukakan oleh P.A. Hussein, Jayadiningrat, Abu Bakar Aceh, dan M. Dahlan Mansur. Mereka menduga bahwa Islam datang ke Asia Tenggara dari Persia didasarkan pada budaya dan tradisi yang berkembang di Nusantara, seperti peringatan Asyura, Sufisme Syekh Siti Jenar dan Al-Hallaj, serta pengejaan huruf Arab. Namun, ada juga beberapa sejarawan yang menentang adanya teori ini, yaitu Hamka dan Syaifuddin Zuhri. Dikarenakan dugaan bahwa awal masuknya Islam di Asia Tenggara berasal dari kerajaan Champa di Vietnam. Selanjutnya adalah sarana-sarana masuknya Islam di Asia Tenggara. Yang pertama adalah sarana perdagangan. Seperti halnya wilayah-wilayah lain, masuknya Islam di Asia Tenggara pasti salah satunya dipengaruhi oleh jalur perdagangan. Umat Muslim memutuskan untuk bekerja di bidang perdagangan di negeri-negeri bagian barat, tenggara, dan timur benua Asia pada abad ke-7 hingga abad ke-16. Sarana yang kedua adalah sarana perkawinan. Selain perdagangan, jalur lain yang bisa ditempuh untuk proses Islamisasi di Asia Tenggara adalah perkawinan. Putri-putri bangsawan yang menjabat saat itu banyak tertarik kepada saudagar-saudagar muslim yang ada, karena saudagar muslim tersebut dikenal memiliki status sosial yang lebih baik dibandingkan dengan penduduk pribumi. Salah satu syarat sebelum berlangsungnya perkawinan adalah mereka harus masuk Islam terlebih dahulu. Sarana yang ketiga adalah sarana tasawuf. Salah satu sarana yang ditempuh oleh umat Islam dahulu adalah melalui tasawuf.
Mengapa? Karena alasan mengambil jalur tasawuf adalah mayoritas masyarakat Asia Tenggara pada abad ke-19 dan 20 menganut agama Hindu. Oleh karena itu, melalui tasawuf dapat mengajarkan kepada mereka tentang persamaan alam, pikiran, sehingga ajaran Islam mudah difahami dan dapat diterima oleh mereka. Oke, next slide. Sarana yang keempat adalah sarana pendidikan. Proses masuknya Islam di Asia Tenggara salah satunya adalah melalui pendidikan. Didirikannya pondok atau pesantren pada zaman dahulu oleh para ulama, kiai maupun guru-guru yang ada di sana akan menghasilkan pribadi-pribadi muslim yang siap berdakwah dan mengembangkan agama Islam di wilayah tertentu. Kemudian sarana yang kelima adalah sarana kesenian. Kesenian merupakan hal yang sangat menarik bagi masyarakat saat itu. Contohnya adalah pertunjukan wayang, yang merupakan salah satu kesenian yang paling terkenal sebagai alat berlangsungnya Islamisasi di wilayah Asia Tenggara. Yang keenam adalah sarana politik. Sarana politik pada saat itu sangat berpengaruh dalam menyebarkan agama Islam di Asia Tenggara. Hal ini tentunya dipelopori oleh raja-raja dari kerajaan Islam yang mengambil kebijakan untuk memerangi kerajaan non-Islam. Next, seperti yang sudah dijelaskan dalam beberapa teori masuknya Islam di kawasan Asia Tenggara, salah satunya adalah melalui bidang perdagangan Arab dan India. Kepulauan Melayu adalah tempat transit para pedagang, yaitu pedagang Cina atau sebaliknya, pada abad ke-5 sebelum Masehi. Ada hal yang jauh lebih penting, yaitu terjadi pada abad ke-7, yakni kebijakan kerajaan yang berani menjamin keamanan jalur perdagangan di Selat Malaka. Hal ini membuat pelayaran dan jalur perdagangan internasional semakin maju. Proses menyebarnya Islam di wilayah Asia Tenggara mendapatkan dukungan dari kekuasaan Kerajaan Malaka. Banyak kerajaan kecil lainnya yang berhasil diambil alih oleh Kerajaan Malaka, diantaranya yaitu Kerajaan Aru, Pedir, dan Lamri. Pada tahun 1478, Islam mulai menyebar ke pesisir utara Pulau Jawa. Pada saat itu, Kerajaan Majapahit berhasil tunduk atas salah satu kerajaan Islam, yaitu Demak. Tidak hanya di pesisir utara Pulau Jawa, jadi Kerajaan Demak kemudian memperluas kekuasaannya hingga ke Kalimantan Selatan dan berhasil mengembangkan Islam di Banjarmasin. Selanjutnya, salah satu hal yang berkembang akibat adanya proses Islamisasi di Asia Tenggara adalah di bidang pendidikan, khususnya yaitu pendidikan Islam yang menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Jadi tidak hanya kaum bangsawan saja yang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan Islam pada saat itu banyak mengajarkan tentang huruf Arab, kemudian asas-asas Islam yang berkembang secara rasional, serta diajarkan pula cara membaca Al-Quran. Bahasa Arab yang berkembang di sana sangat baik, sedangkan bahasa-bahasa lokal seperti bahasa Melayu menjadi bahasa sehari-hari dan dapat digunakan sebagai media pembelajaran. Tanpa disadari, dengan adanya bahasa Melayu, maka segala bidang di wilayah Asia Tenggara menjadi maju. Jadi bahasa Melayu ini dapat memudahkan masyarakat untuk bekerja di bidangnya masing-masing. Politik Islam juga berkembang di sana, sangat baik. Salah satunya yaitu contohnya lembaga-lembaga di sana sudah banyak diislamkan dengan berpedoman kepada Al-Quran dan juga sumber hukum Islam yang lainnya, dan mampu menggeser politik yang bernafaskan Hindu-Buddha. Next slide. Peranan dalam bidang politik di Asia Tenggara dapat dilihat juga di negara Malaysia, yaitu terdapat banyak partai Islam yang menyatakan kesediaannya untuk membela Islam. Contohnya adalah Malaysia Partai Islam atau PAS adalah sebutannya, dan sudah berhasil mendapatkan banyak dukungan hampir dari seluruh lapisan masyarakat di Asia Tenggara, khususnya di wilayah Perlis, Terengganu, Kedah, dan Kelantan. Sementara di wilayah Singapura terdapat Majelis Ulama, yaitu Majelis Ulama Islam Singapura atau MUIS, yang berprinsip kebebasan dalam beragama tetapi tetap melindungi umat muslim yang ada di sana. Kemudian
Kemudian perkembangan Islam di negara Filipina dapat dilihat melalui profesi sehari-harinya, yaitu yang bekerja sebagai petani dan nelayan, namun berhasil membentuk sebuah organisasi Islam yang bernama Muslim Independent Movement atau MIM, serta Moro National Liberation Filipina atau MNLF. Next slide. Brunei merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Namun ternyata pada saat proses perkembangan Islam pada zaman dahulu, pemerintah Brunei tidak hanya meningkatkan dan memperjuangkan kaum muslimin saja. Jadi pemerintah Brunei juga mengutamakan kesejahteraan masyarakatnya secara keseluruhan, khususnya yaitu kaum Burma. Sedangkan di Kamboja, orang Islam biasa dikenal secara resmi sebagai orang hamba Islam oleh pemerintah, manakala orang awam Kamboja biasa memanggil mereka orang-orang Islam yang ada di sana dengan sebutan Cham Chafea atau orang Cham Jawa atau Cham Melayu. Di Thailand tidak menyeluruh ke lapisan masyarakat, namun ada satu provinsi yang berada di Thailand yang mana mayoritas penduduknya beragama Islam. Tepatnya di provinsi atau daerah Pattani dan beberapa provinsi lainnya. Jadi awal mula masuknya Islam di Thailand adalah melalui sarana perdagangan lewat jalur Arab. Baik, selanjutnya adalah pembahasan mengenai perkembangan Islam yang ada di Asia Afrika. Yang pertama yaitu perkembangan Islam di Asia. Jadi perkembangan Islam di Asia ini dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu Asia Barat, Asia Timur, dan Asia Selatan. Next, perkembangan Islam di Asia Barat. Yang pertama adalah Asia Barat merupakan daerah pertama yang menduduki Islam di antara daerah Asia yang lainnya. Pasalnya sejak zaman Nabi Muhammad SAW, penyebaran agama Islam dilakukan ke seluruh penjuru dunia. Bukan hanya itu, menurut George Walter P., adanya Islam di benua Asia tidak lepas dari ekspansi wilayah yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab dengan tujuan Asia Barat, Syria, kemudian Persia. Hal ini menjadi awal mula perkembangan Islam di daerah Asia dan Afrika. Adapun perkembangan Islam di daerah-daerah Islam di Asia Barat yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah Saudi Arabia. Saudi Arabia terletak di barat daya benua Asia. Saudi Arabia termasuk ke dalam benua Asia bagian barat. Dipimpin oleh seorang raja dan membagi pemerintahan menjadi 3 periode hingga saat ini. Periode pertama terjadi dengan adanya perjanjian pada tahun 1174 Masehi yang menyepakati untuk menegakkan syariat Islam secara murni sampai saat ini. Yang kedua adalah Republik Arab Yaman. Republik Arab Yaman atau yang biasa disebut dengan Yaman merupakan sebuah negara yang berada di dekat Saudi Arabia yang penduduknya 99% beragama Islam dengan menganut Sunni dan Syiah. Yang ketiga adalah Irak. Sama seperti negara Yaman, Irak penduduknya mayoritas memeluk Islam. Penduduk Irak 97% beragama Islam dengan memeluk Sunni dan Syiah juga. Yang keempat yakni Kerajaan Yordania Al-Hashimiyah. Yordania, negara dengan pemeluk Islam sebanyak 92% dari total seluruh penduduknya, merupakan negara dengan penganut madhab Sunni. Yordania terletak di benua Asia bagian barat yang bersebelahan dengan Irak dan Palestina. Antara Yordania dengan Mesir, Saudi Arabia dan negara-negara Teluk lainnya tidak sependapat dengan menyebabkan hancurnya hubungan mereka. Hal ini dilatar belakangi karena pada tahun 1991 Yordania membantu Irak dalam Perang Teluk. Next slide, yakni perkembangan Islam di Asia Timur yang mencakup Hong Kong, Cina, Jepang, Makau, Mongolia, Korea Utara, Korea Selatan, dan Taiwan. Namun, perkembangan Islam yang nampak jelas hanya di Cina dikarenakan Cina sudah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW. Cina merupakan suatu negara maju yang menjalin hubungan dengan Arab sejak zaman Nabi Muhammad SAW, yang pada zaman itu memang Cina bukan penganut agama Islam.
Bahkan sampai saat ini, Cina merupakan negara yang bukan mayoritas penganut agama Islam. Adapun masuknya Islam ke Cina karena adanya hubungan dagang dengan Arab yang masuk melalui jalur darat dan jalur laut. Jalur darat masuk melalui pantai yang ada di Syam, kemudian melewati Iran dan Irak. Kemudian jalur laut masuk melalui pelabuhan Siraf. Next, yakni Asia Selatan. Asia Selatan merupakan bagian dari benua Asia yang memiliki perkembangan Islam paling maju. Negara yang paling tidak asing yaitu India. India merupakan suatu negara dengan perkembangan Islam yang sangat pesat, terbukti dengan adanya kerajaan terkenal dalam sejarah peradaban Islam yaitu Kerajaan Mughal atau Mughal. Islam di India diwarnai dengan budaya pertanian, keagamaan yang tertata, dan adanya sistem kasta. Islam masuk di India pada tahun 712 Masehi yang ditaklukkan oleh Muhammad ibnu Qasim yang merupakan seorang pemimpin tentara dari Bani Umayyah. Namun, hal ini tidak tembus. Baru pada akhir abad ke-7 Mahmud Ghazni melakukan invasi besar-besaran terhadap India dan berhasil menguasai sebagian besar wilayah India. Sisa wilayah di India yang belum ditaklukkan oleh Mahmud Ghazni ditaklukkan oleh Ghori, yang kemudian beliau meninggal dan mengangkat Khutuddin Aibak sebagai sultan pertama di Delhi. Hingga hal ini membawa dampak baik bagi Islam sehingga muncul kerajaan Islam terbesar dan paling berpengaruh dalam peradaban Islam, yaitu Kerajaan Mughal. Demikian tadi presentasi Islam di Asia Tenggara dan Asia. Selanjutnya, perkembangan Islam di Afrika dan dunia Barat akan dijelaskan oleh teman saya Wanda Rafika Sukma. Selanjutnya tentang perkembangan Islam di Afrika. Islam masuk di kawasan Afrika karena adanya integrasi bangsa Arab dengan masyarakat barbar. Islam menyebar luas di kawasan Afrika, di antaranya Afrika Utara, Afrika Timur, Afrika Selatan, dan Afrika Barat. Berikut ini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan Islam di Afrika Utara, Afrika Timur, Afrika Selatan, dan Afrika Barat. Yang pertama ada perkembangan Islam di Afrika Utara. Afrika Utara meliputi Libya, Tunisia, Aljazair, dan Maroko. Pada masa itu, Afrika Utara merupakan daerah yang penting bagi peradaban dunia. Islam masuk ke Afrika Utara sejak masa kekhalifahan Umar bin Khattab dengan mengirimkan Amr bin Ash ke Mesir. Setelah berhasil menguasai Mesir, kemudian beliau meneruskan ekspansi ke wilayah Afrika Utara. Hingga akhirnya pada waktu itu Islam menjadi satu kesatuan dengan berhasil menaklukkan Maghribi hingga India yang ada di sebelah timur. Nah, perluasan di Afrika Utara ini dilakukan dari masa ke masa. Setelah Umar bin Khattab yang menyuruh Amr bin As untuk ekspansi ke sana, pada masa Bani Umayyah, hal ini dilanjutkan pada masa kekhalifahan Walid dengan menyuruh Amir Maghribi yaitu Musa. Dalam hal ini, Musa berhasil menaklukkan Kartago yang kemudian berhasil menembus barbar. Namun, berbeda pada masa Bani Abbasiyah yang cenderung lebih mementingkan pembentukan peradaban dan ilmu pengetahuan daripada perluasan wilayah. Nah, dari sini berdampak besar pada kawasan kekuasaan Islam. Daerah yang ada di pesisir Afrika Utara akhirnya melepaskan diri karena adanya dinasti baru. Di antara dinasti-dinasti baru yang muncul pada masa kelemahan Bani Abbasiyah yaitu pertama, dinasti Idrisiyah. Dinasti Idrisiyah berada di Maroko yang muncul pada tahun 789 sampai 926 Masehi. Berawal dari pemberontakan yang dilakukan oleh Idris ibnu Abdullah yang merupakan salah seorang yang pernah ikut dalam pemberontakan di Madinah yang ikut dalam kelompok Ali. Dinasti Idrisiyah merupakan pusat bagi perkembangan Islam pertama kalinya yang ada di Maroko. Yang kedua ada dinasti Murabitun. Awalnya, gerakan ini merupakan gerakan yang membantu bangkitnya pemerintahan di Maroko. Dinasti ini terletak di Sahara Barat. Namun, Al-Murabitun terus mendesak untuk menaklukkan Maroko.
yang kemudian mendirikan kota Marrakesh pada tahun 1070 Masehi sebagai ibu kotanya. Namun pada abad 12, dinasti ini terdesak mundur oleh Spanyol sampai muncul agama baru di wilayah Maroko. Yang ketiga ada dinasti Muwahhidun. Ibnu Tumart merupakan pendiri dinasti ini. Beliau merupakan seorang ulama yang dulunya menempuh pendidikan di Baghdad dan Damaskus. Beliau mengakui adanya 4 mazhab fikih dan beliau juga yang menyebarkan doktrin keesaan Tuhan. Keruntuhan dinasti ini dimulai dengan kekalahannya terhadap Spanyol. Yang terakhir ada dinasti Fatimiyah. Dinasti ini berada di Tunisia yang berdiri pada tahun 909 Masehi. Dinasti ini berkuasa di Mesir dan Syria. Berawal dari pidato yang dilontarkan oleh Abu Abdullah Al-Husain sehingga mendapatkan banyak pendukung dan akhirnya mendapat kekuasaan di Afrika Utara. Nama dinasti ini diambil dari putri Rasulullah SAW, yaitu Fatimah, istri dari Ali bin Abi Thalib. Dinasti ini merupakan dinasti yang bisa dibilang besar dengan menorehkan peradaban yang gemilang di bidang sastra, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Al-Azhar yang sampai sekarang merupakan universitas Islam terkenal di dunia, apalagi di kalangan kaum muslimin, merupakan bentukan atau hasil dari dinasti Fatimiyah ini. Selanjutnya, perkembangan Islam di Afrika Selatan. Islam di Afrika Selatan telah dipengaruhi oleh Melayu. Tokoh yang membawa Islam ke sana yaitu Syekh Yusuf Al-Makassari yang merupakan seorang ulama dari Indonesia dan mendapatkan gelar sebagai Bapak Umat Islam. Hal ini didasari dengan adanya kesamaan antara penduduk Muslim Afrika Selatan dengan penduduk Muslim di Indonesia mengenai adat istiadatnya, seperti tahlilan orang wafat maupun mencukur rambut bayi yang baru lahir. Nah, hal ini berbeda dengan pendapat sejarawan dari Afrika Selatan yang mengemukakan bahwasanya Islam masuk ke Afrika Selatan dibawa oleh kaum Maroiker pada tahun 1658 Masehi. Nah, kaum Maroiker merupakan kaum yang berasal dari Kepulauan Maluku yang merupakan kiriman dari VOC. Namun, selang 10 tahun kemudian, Thariqat Syekh Qadariyah yang berasal dari Sumatera berhasil masuk ke Afrika Selatan dan mendirikan komunitas sosial di Konstantia. Setelah wafatnya Syekh Yusuf, yang merupakan salah satu ulama penyebar agama Islam di Indonesia, Islam di sana tidak padam begitu saja. Justru, hal ini menjadi jalan berkembangnya Islam di sana atas penghargaan-penghargaan yang diberikan kepada ulama Islam, seperti Syekh Yusuf yang diberi gelar oleh Nelson Mandela sebagai Bapak Agama Islam di Afrika Selatan dan bahkan diberi gelar pahlawan nasional oleh Presiden Afrika Selatan saat itu, yaitu Thabo Mbeki. Selanjutnya, perkembangan Islam di Afrika Timur. Islam di Afrika Timur bukan suatu hal yang baru. Bahkan Islam di sana ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW, di mana Ethiopia yang dulu bernama Habasyah menjadi tempat pengungsian kaum muslimin. Jadi sejak saat itu banyak penduduk Ethiopia yang sudah memeluk Islam. Selain Ethiopia, Somalia juga menjadi negara Islam di Afrika bagian timur. Hal ini terjadi karena datangnya masyarakat Arab ke sana pada abad 3 Hijriah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasanya Islam masuk ke Afrika Timur bukan hanya karena imigrasi dan perdagangan, namun juga karena peradaban Islam sudah terbentuk sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya ada perkembangan Islam di Afrika bagian barat. Latar belakang masuknya Islam di Afrika Barat tidak terlepas dari adanya kerajaan Sudan yang berada di Afrika Utara, yang dimana Sudan menguasai beberapa wilayah di Afrika bagian barat seperti Kaukau, Tarkur, Ghana, dan Bornu. Sudan tidak mudah ketika menaklukkan wilayah-wilayah di Afrika Barat. Penduduk Muslim di Sudan harus menjalankan peran penting di dalam staf pemerintahan agar dapat menjalin hubungan dengan
wilayah yang akan dikuasai. Sejak saat itu, banyak penduduk dari kerajaan Kaukau, Tarkur, Ghana, dan Bornu yang masuk Islam. Hal ini didukung dengan melemahnya kekuasaan kerajaan Mali, sehingga pada abad ke-14 kerajaan Kaukau mencapai kemerdekaannya. Imperium baru pun didirikan dengan adanya seseorang pemimpin bernama Sunni Ali yang menjabat antara tahun 1464 sampai 1492 Masehi. Selanjutnya, pembahasan terakhir kita mengenai perkembangan Islam di dunia barat. Ada beberapa pendapat yang mengatakan mengenai kapan manusia di dunia bagian barat mengenal dan mempelajari Islam. Ada yang mengatakan antara tahun 8 Hijriah dan 9 Hijriah, di mana pada waktu itu sedang terjadi perang Mu'tah dan perang Tabuk. Dan ada yang berpendapat ketika bangsa Romawi mulai menjalin hubungan dengan orang-orang Islam, ada yang mengatakan bahwasanya sejak runtuhnya Istanbul sehingga menjadikan kaum Barat memiliki keinginan untuk tetap mempertahankan eksistensinya. Hingga ada yang mengatakan sejak Islam masuk ke Andalusia, Spanyol. Nah, dari sini ada beberapa pendapat mengenai proses masuknya Islam ke Barat dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama ada Spanyol, Andalusia. Islam masuk ke Andalusia melalui Afrika Utara pada tahun 711 Masehi. Terdapat 3 tokoh yang berjasa dalam penaklukan Islam di sana, yaitu Tharif bin Malik, Tariq bin Ziyad, dan Musa bin Nusair. Kemudian ekspansi terus dilanjutkan hingga masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz. Setelah itu, mereka membentuk pasukan yang menyerang wilayah Spanyol secara keseluruhan pada abad ke-8 sehingga ekspansi melebar ke Prancis hingga ke Italia. Kedua ada Sisilia. Penaklukan daerah di Italia pada abad ke-6 berhasil meletakkan Islam pada kejayaan di sana dengan ditaklukkannya kota Palermo. Namun pada tahun 871 Masehi, kota Bari berhasil direbut kembali oleh kaum Nasrani, di mana hal ini menjadi momen berakhirnya Islam di Italia dan di Eropa bagian tengah. Bukan hanya itu, dengan runtuhnya Bizantium di tangan bangsa Norman pada tahun 1091 Masehi menyebabkan terjadinya penduplikatan peradaban Islam oleh bangsa Norman dari sastra, industri, dan lain sebagainya. Eropa Barat yang waktu itu menjalin hubungan baik dengan Bizantium tidak menghalangi masuknya Islam ke benua Eropa melalui Spanyol dan Sisilia. Meskipun terjalin hubungan baik antara keduanya, namun penduduk Eropa Barat lebih banyak yang menerima budaya bangsa Arab daripada budaya Bizantium sendiri. Ketiga, mengenai proses masuknya Islam di dunia Barat, yaitu orang-orang salib yang datang ke timur Islam. Adanya perang salib di timur Eropa menjadi ajang sebagai tukar-menukarnya budaya mereka dengan budaya Islam. Peperangan yang berlangsung lama antara abad ke-5 sampai ke-7 Hijriah menjadikan hubungan keduanya intensif. Para cendekiawan mengadopsi seluruh peradaban Islam yang telah mereka lihat dengan tidak menutup diri. Nah, yang keempat, ada perniagaan yang terjadi antara timur dan barat. Perniagaan yang dilakukan oleh bangsa timur dan bangsa barat tidak terlepas dari Mesir yang menjadi jembatan dalam proses perniagaan. Ibnu Khaldun mengatakan bahwasanya setelah Mongol menyerang Irak dan menjadikan Mesir sebagai sentral peradaban Islam pada masa dinasti Mamalik, dengan demikian, kota-kota di benua Eropa yang terjalin kerjasama dengan Mesir seperti Pisa, Genova, Venezia, Napoli, dan Firenze sangat terbantu peradabannya melalui hubungan perdagangan. Kota-kota tersebut merupakan awal mula terbentuknya Eropa di era modern seperti sekarang ini. Ekspansi wilayah yang dilakukan oleh umat Islam sejak zaman kekhalifahan Umar bin Khattab hingga Bani Abbasiyah merubah tatanan baru di benua Eropa. Peradabannya terbentuk dengan pengaruh Islam juga, sehingga menghasilkan kebudayaan yang masih terpengaruh dengan Islam, terutama bangsa Arab.
Pengaruh ini muncul bukan hanya dari segi ilmu pengetahuan, namun juga semangat untuk bangkit dari keterpurukan. Sehingga di Eropa waktu itu muncul yang namanya istilah Renaissance. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.